Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu dan Bapak dosen sekalian, asisten praktikum analisis sistem, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 6 akan memaparkan hasil penelitian dari analisis sistem pelelangan ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya Lina Nabila Chandra, dan rekan saya Rafa Amalia dan juga Yusmar Abdullah Hamzah. Latar belakang dari penelitian kami yaitu Indonesia merupakan wilayah laut dari ZEE yang luas dengan potensi sumber daya ikan yang besar, sehingga pengelola hasil tangkapan secara efisien diperlukan di pelabuhan PPN Brondong. Namun, sistem pelelangan ini masih terkendala oleh fasilitas terbatas karena kurangnya transparansi dan lemahnya manajemen. Sebab itu, perlu dilakukan analisis sistem pelelangan ikan dan untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan keadilan bagi semua pihak. Nah, kemudian rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu yang pertama kelancaran dan efektivitas sistem pelelangan ikan di PPN Brondong, kemudian pihak yang bertanggung jawab seperti pengelola pelabuhan, lembaga pelelangan ikan, dan juga pemerintah daerah. Kemudian masalah utama yaitu manajemen pelelangan terbatas, fasilitas penduduk yang kurang, dan juga transparansi harga yang rendah. Dan dampaknya itu adanya efisien menurun, harga ikan tidak adil, dan pendapatan nelayan yang rendah, serta pihak yang terdapat yaitu nelayan sebagai tokoh utama. Kemudian kendala utama adalah pelaksanaan pelelangan ikan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme sistem pelelangan ikan yang efektif, transparantif, dan juga berkeadilan, serta lembaga pemasaran yang berperan pelelangan ikan, serta nelayan, pengelola pelabuhan, pedagang, dan lembaga yang terkait, serta bagaimana alur pelelangan ikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Yusma. Kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya ada manfaat bagi nelayan untuk memperoleh informasi harga yang lebih transparan, untuk meningkatkan daya beli dalam proses pelelangan ikan, untuk pengelola pelabuhan di PPN Brondong menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan sistem manajemen pelelangan agar lebih efisien dan teratur. Selanjutnya bagi mahasiswa menjadi untuk bertambahnya wawasan dan pemahaman tentang sistem pelelangan ikan dan bagaimana diterapkannya. Selanjutnya, untuk metodenya, waktu dan lokasinya di RKC 4 IPB University, waktunya dari tanggal 24 September 2025 hingga 5 Oktober 2025. Selanjutnya, untuk metode prosedur kerja, pertama ada persiapan riset yaitu melalui kajian literatur terkait sistem lelang ikan di Indonesia, pengumpulan datanya dari jurnal, laporan, dan dokumen kebijakan sektor perikanan. Selanjutnya analisis sistem, pendekatannya deskriptif kualitatif berdasarkan literatur, identifikasi kebutuhan sistem, pemetaan pemangku kepentingan, dan analisis hubungan antar komponen, dan penyajian datanya dalam bentuk diagram input, proses output, dan causal loop. Lalu fokusnya pada kebutuhan sistem, pemetaan stakeholder, dan mekanisme alur pelelangan. Sistem pelelangan harus transparan, efisien, dan adil agar seluruh pihak memperoleh akses informasi yang setara. Stakeholder utamanya pertama ada nelayan, kemudian ada pedagang, pengelola TPI, konsumen, industri, dan pengolahan. Tahapan pelelangan meliputi pendaratan ikan, kemudian ada penilaian mutu, kemudian ada penetapan harga dasar, kemudian penawaran, penetapan harga akhir, hingga pencatatan transaksi. Diperlukan pengawasan dan sistem informasi digital agar proses lelang efektif dan transparan bagi seluruh pihak stakeholder. Kemudian analisis ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan keterbukaan antar pihak untuk mewujudkan sistem pelelangan yang berkeadilan. Selanjutnya, sedang pembahasan akan dibahas oleh Rafa Amalia. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Ada beberapa pelaku sistem yang memiliki kebutuhannya masing-masing. Yang pertama yaitu ada nelayan yang memiliki kebutuhan pasokan es dan air bersih yang memadai, infrastruktur yang memadai seperti kios, lantai, dan drainase. Lalu ada informasi penanganan yang baik dan benar, dan pelatihan nelayan atau CPIB. Yang kedua ada pedagang atau pengepul yang memiliki kebutuhan pasokan ikan yang konsisten dan dengan mutu yang baik. Informasi yang jelas mengenai harga ikan, jumlah ikan, dan spesies ikan, serta akses yang baik ke TPI-nya seperti lokasi dan transportasi. Yang ketiga yaitu pengelola TPI atau pemerintah pelabuhan yang memiliki kebutuhan sistem operasional yang efisien dari alur kapal hingga bongkar muat. Lalu ada data pasokan ikan yang akurat, keamanan dan keselamatan di fasilitas TPI, dan pengolahan limbah dan lingkungan. Yang keempat ada konsumen yang memiliki kebutuhan diantaranya mutu ikan yang baik, mulai dari kesegaran, bebas bau, dan kebersihan dari tempat pelelangan ikannya. Lalu ada harga yang sesuai dengan kualitas dan ketersediaan produk perikanan. Yang kelima ada industri pengolahan yang memiliki kebutuhan pasokan bahan baku, ketersediaan rantai dingin dari TPI ke tempat pengolahan yang higienis, dan kejelasan asal dan spesies ikan. Next. Dan ada formulasi masalah yang kami buat. Yang pertama yaitu jumlah pasokan yang kurang, infrastruktur yang memadai, khusus di TPI baru pasca relokasi, salinitas rendah dan drain kurang optimal, pelaksanaan CPIB yang belum maksimal dilakukan oleh nelayan, limbah organik, pelelangan ikan yang belum dikelola dengan baik, lalu ada fasilitas rantai dingin dari pendaratan pelelangan hingga distribusi yang kurang memadai, dan lalu ada data pasokan ikan yang belum akurat, kapasitas industri jauh lebih tinggi dibandingkan ketersediaan ikan yang ada di TPI. Konsumen menerima ikan dengan mutu rendah karena penanganannya yang kurang baik, dan ada harga ikan cenderung menurun di saat produksi yang besar. Next.
Nah, di sini ada diagram Kausaluk. Nah, diagram ini itu memperlihatkan keterkaitan antar elemen yang memegang peranan penting dalam sistem pelelangan ikan. Penyusunan diagram tersebut akibat terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem tersebut. Pada faktor yang memberikan dampak positif, maka diberikan tanda positif. Dan faktor yang memberikan tanda negatif akan dan faktor yang memberikan dampak negatif akan diberikan tanda negatif. Yang pertama ada variabel permintaan konsumen memiliki peran penting sebagai pendorong utama sistem. Karena semakin tinggi permintaan dari masyarakat terhadap ikan, maka semakin besar pula pasokan ikan yang tersedia di tempat pelelangan. Selanjutnya, hubungan pasokan ikan dari harga jual menjadi korelasi negatif karena ketika pasokan melimpah, harga jual ikan akan mengalami penurunan karena ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan. Ketika pasokan ikan melimpah dan menambah waktu penanganan karena waktu penanganan yang cepat ini akan membuat mutu ikan menjadi lebih baik sehingga nilai jualnya itu meningkat. Lalu mutu ikan yang baik tidak hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga memberikan langsung meningkatkan kepuasan konsumen yang pada akhirnya akan mendorong permintaan lebih tinggi di pasar. Harga jual kemudian berhubungan dengan daya beli konsumen. Jika harga jualnya lebih tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, sementara harga yang terjangkau akan mendorong peningkatan konsumen. Dari sisi pelaku usaha perikanan, harga jual yang baik akan meningkatkan pendapatan nelayan. Peningkatan pendapatan ini berdampak positif pada kesejahteraan yang selanjutnya meningkatkan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem pelelangan yang sangat bergantung pada keseimbangan antar pasokan, mutu, harga, dan permintaan konsumen. Secara keseluruhan, diagram Kausaluk ini menjelaskan bahwa sistem pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Berondong dipengaruhi oleh keterkaitan erat antara faktor pasar, faktor teknis, serta faktor sosial ekonomi. Next. Lalu ada diagram input dan output. Diagram ini memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkaitan dengan input yang ada sehingga menghasilkan output yang telah ditentukan dengan kontrol dari lingkungan. Berdasarkan diagram ini, sistem pelelangan ikan di PPN Brondong dapat dianalisis melalui hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Komponen input terkendali meliputi fasilitas pelelangan, sumber daya manusia, pengelola, serta sistem informasi harga dan distribusi. Ketiga elemen ini merupakan faktor internal yang dapat diatur dan ditingkatkan melalui kebijakan pengelola pelabuhan, fasilitas pelelangan yang memadai seperti tempat penyimpanan ikan, area bongkar muat, dan sistem pendingin menjadi dasar penting untuk menjaga mutu ikan. Nah, selain itu, SDM pengelola yang profesional mampu memastikan proses pelelangan berjalan tertib, cepat, dan sesuai dengan prosedur. Keberadaan sistem informasi harga juga berperan dalam meningkatkan transparansi pasar serta mencegah manipulasi harga. Input tak terkendali mencakup faktor eksternal seperti kondisi cuaca, musim penangkapan, volume dan kualitas harga tangkapan, serta fluktuasi permintaan pasar. Faktor ini tidak dapat dikontrol langsung oleh pengelola, tetapi berdampak besar pada kelancaran pelelangan. Misalnya, ketika terjadi cuaca ekstrim atau musim paceklik, jumlah ikan yang dilelang akan menurun, menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan nelayan dan kestabilan rantai pasok perikanan. Variasi musim dan cuaca merupakan penyebab utama ketidakseimbangan pasokan ikan di pelabuhan, sehingga diperlukan strategi adaptif dalam pengelola pelelangan agar tetap efisien meski volume ikan berubah-ubah. Proses sistem pelelangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output yang diharapkan, yaitu data penjualan ikan yang akurat, harga yang adil dan transparan, peningkatan pendapatan nelayan, serta keberlanjutan stok ikan tangkapan. Ketika pengelola sistem berjalan dengan baik, maka nilai ekonomi hasil tangkapan meningkat dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dapat terjaga. Sebaliknya, jika pengelolaan kurang optimal, maka akan muncul output yang tidak diharapkan, seperti data penjualan ikan yang tidak valid, kecurangan dalam proses pelelangan, harga tidak stabil, dan konflik antar pembeli atau nelayan. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan antar pelaku, memperlemah sistem distribusi, dan pada akhirnya menurunkan efisiensi pasar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wismar. Selanjutnya untuk kesimpulannya, mekanisme utama distribusi hasil tangkapan nelayan melalui lelang terbuka di TPI untuk menentukan harga tertinggi. Tujuannya untuk menciptakan transparansi harga, keadilan bagi nelayan, dan efisiensi distribusi ikan. Stakeholdernya itu ada pertama dari nelayan, TPI, pedagang, industri pengolahan, pemerintah, serta lembaga keuangan. Kendala utama yang dihadapi adalah fasilitas penyimpanan yang terbatas, kurangnya teknologi digital, dan lemahnya posisi tawar nelayan. Selanjutnya, saran yang pertama adalah perlu penambahan fasilitas seperti cold storage dan perbaikan sanitasi agar mutu ikan terjaga. Kedua, diperlukan sistem pelelangan digital untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi harga. Serta untuk nelayan perlu diberdayakan lewat pelatihan dan dukungan modal agar posisi tawar-menawar mereka lebih kuat. Selanjutnya dikembalikan kepada Lili. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah presentasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian serta Asprak Analisis Sistem. Menutup presentasi ini, izinkan kami mengutip pesan dari Bu Hamka, yaitu jangan takut gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik. Semoga dari hasil kami yang peroleh hari ini, kita semua bisa terus belajar, berkembang, dan berani mencoba hal-hal baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.